Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Peta konsep pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ini peta konsepnya dibagi dua, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi nanti kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama, pengertian pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, cara mengukur pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, teori pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pembangunan ekonomi itu akan ada 5 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian pembangunan ekonomi. Yang kedua, indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi. Yang keempat, masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang. Dan terakhir, kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan meningkatnya pembangunan ekonomi. Sekarang kita akan masuk kepada pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan GNP tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk. Selain itu, tanpa melihat ada tidaknya perubahan dalam struktur ekonomi dan non-ekonomi. Terus bagaimana cara mengukur pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara yaitu sebagai berikut. GNP tahun T dikurangi dengan GNP tahun kemarin dibagi dengan GNP tahun kemarin kali 100%. Sekarang kita akan masuk faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah akumulasi modal. Akumulasi modal ini akan terjadi jika ada sebagian pendapatan itu disisihkan atau tidak dikonsumsi semua dan ditabung yang kemudian akan diinvestasikan untuk memperbesar output pada masa yang akan datang. Sedangkan yang kedua itu pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ini berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional yang dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Karena semakin banyak penduduk, maka akan meningkatkan potensi pasar domestik. Yang ketiga itu adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi sangat berpengaruh besar dalam pertumbuhan ekonomi. Karena dengan kemajuan teknologi ini akan mengakibatkan munculnya cara baru dan meninggalkan cara lama. Ada 3 macam klasifikasi kemajuan teknologi. Pertama, kemajuan teknologi bersifat netral. Yang kedua, kemajuan teknologi hemat tenaga kerja. Yang ketiga, kemajuan teknologi hemat modal. Sekarang kita akan masuk kepada teori pertumbuhan. Teori pertumbuhan yang pertama yaitu teori pertumbuhan ekonomi historis. Di sini ada 5 tokoh yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah Friedrich List. Friedrich List ini dalam bukunya Das Natalis System der Politischen Economik tahun 1841, perkembangan ekonomi itu sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah. Friedrich List ini mengamati perkembangan ekonomi ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama, masa berburu dan mengembara. Ini memiliki ciri yaitu pertama, bergantung dengan alam. Kedua, hidup berkelompok. Ketiga, hidup berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Yang kedua, itu adalah masa beternak dan bertani. Masa beternak dan bertani ini memiliki ciri-ciri yang pertama, hidup itu mulai menetap. Yang kedua, kehidupan bercocok tanam dan beternak. Yang ketiga, mereka sudah tidak bergantung pada alam lagi, tetapi mencoba memelihara hasil buruannya yang masih hidup. Dan yang terakhir, dia menanam jenis tanaman yang mereka dapatkan dari tempat lain. Tahap yang ketiga yaitu masa bertani dan kerajinan. Pada masa ini,
cirinya adalah peradaban itu mulai meningkat. Kedua, kebutuhan itu mulai bertambah. Yang ketiga, itu berusaha memperluas lahan pertanian. Dan yang terakhir, itu berusaha membuat kerajinan tangan. Tahap yang keempat atau yang terakhir yaitu masa kerajinan industri perdagangan. Pada ciri ini yaitu yang pertama, memandang kerajinan bukan lagi sebagai usaha sampingan. Yang kedua, pada masa ini timbul perdagangan sehingga muncul pedagang. Sekarang kita masuk kepada tokoh yang kedua, yaitu Bruno Hildebrand. Bruno Hildebrand ini perkembangan itu didasarkan pada cara distribusi. Cara distribusi itu menjadi 3 tahap. Yang pertama, perekonomian barter. Ini memiliki ciri yang pertama, barang dapat ditukar dengan barang lain. Yang kedua, bersifat kekeluargaan. Sedangkan yang ketiga, jumlah barang menjadi sangat terbatas. Tahap yang kedua yaitu perekonomian uang. Yang pertama, uang sebagai alat tukar. Dan yang kedua, uang juga dapat digunakan sebagai tabungan atau investasi. Tahap terakhir adalah perekonomian kredit. Pada tahap ini memiliki ciri manusia itu menginginkan barang tertentu tapi belum memiliki uang, sehingga ia menggunakan fasilitas kredit untuk mendapatkannya. Sekarang kita masuk pada tokoh yang ketiga, yaitu Karl Bucher. Karl Bucher ini melihat adanya hubungan antara produsen dan konsumen. Sehingga Karl Bucher membagi pertumbuhan perekonomian dibagi 4 kelompok. Tahap yang pertama itu adalah rumah tangga tertutup, yang memiliki ciri belum ada proses pertukaran. Yang kedua, menghasilkan barang terbatas hanya untuk lingkungannya sendiri. Sekarang tahap yang kedua itu adalah rumah tangga kota. Yang pertama, cirinya adalah mulai mengenal pertukaran hasil produksi. Yang kedua, hasil produksi kota biasanya dikerjakan dalam bentuk gilda. Gilda ini apa? Suatu ikatan di antara produsen sejenis. Yang ketiga, hubungan antara pekerja dan pimpinan itu masih sangat kekeluargaan. Yang terakhir, produksi dikerjakan berdasarkan pesanan. Sekarang yang ketiga itulah adalah rumah tangga bangsa. Cirinya adalah produksi tidak didasarkan pada pesanan, tetapi sudah berorientasi pada sebuah keuntungan. Di dalam rumah tangga bangsa, gilda sudah hilang. Sedangkan tahap yang terakhir atau tahap keempat yaitu rumah tangga dunia. Cirinya adalah kegiatan perekonomian semakin luas. Yang kedua, kegiatan perekonomian itu tidak terbatas dan hanya di dalam negeri, tetapi sampai ke luar negeri. Sekarang kita masuk kepada tokoh yang keempat, yaitu Werner Soberg. Werner Soberg dia adalah tokoh perkembangan perekonomian. Dia membagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, zaman perekonomian tertutup. Cirinya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu perekonomian desa dan perekonomian feodal atau tuan tanah. Tahap yang kedua itu adalah zaman kerajinan dan pertukaran. Cirinya adanya pembagian kerja dan bersifat kekeluargaan. Sedangkan yang ketiga itu zaman kapitalis. Dibagi menjadi 4, yaitu kapitalis purba, kapitalis madya, dan kapitalis raya, serta terakhir adalah kapitalis akhir. Sedangkan tokoh yang kelima dari pertumbuhan ekonomi historis yang paling sering kita kenal yaitu W.W. Rostow atau Walt Whitman Rostow. Proses pertumbuhan ekonomi itu dibedakan ke dalam 5 tahap. Yang pertama itu adalah masyarakat tradisional. Cirinya, fungsi produksinya itu masih sangat terbatas.
Yang kedua, cara hidup masyarakat itu masih sangat dipengaruhi oleh nilai kurang rasional atau turun-temurun. Yang keempat, tingkat produktivitas pekerja itu masih sangat rendah. Sekarang tahap yang kedua itu adalah prasyarat untuk tinggal landas. Memiliki ciri yang pertama itu adalah masa transisi, yang kedua itu adalah masyarakat mulai mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan atas kekuatannya sendiri. Sedangkan yang ketiga itu tahap tinggal landas. Memiliki ciri yang pertama adanya perubahan yang drastis dalam masyarakat. Yang kedua, terciptanya kemajuan yang pesat sehingga timbul penanaman modal. Maka dari sini kita bisa lihat 3 ciri negara yang sudah tinggal landas. Yang pertama itu terjadinya kenaikan investasi produktif. Yang kedua itu berkembangnya beberapa sektor industri cepat. Dan yang terakhir, terciptanya suatu rangka dasar politik, sosial, dan institusional yang dapat menjamin sebuah pertumbuhan. Sekarang kita masuk kepada tahap yang keempat. Tahap keempat itu adalah gerakan ke arah kedewasaan. Cirinya adalah struktur dan keahlian tenaga kerja itu mengalami perubahan. Perubahannya ada di mana? Di sektor industri, karena sektor industri lebih penting daripada sektor pertanian. Yang kedua, itu peranan manajer profesional semakin penting, dan ini menggantikan pengusaha atau pemiliknya. Yang ketiga, itu mulai muncul kritik terhadap industrialisasi. Sedangkan tahap terakhir, yaitu masa konsumsi tinggi. Ini memiliki ciri yang pertama, masyarakat itu sudah menekankan pada masalah konsumsi dan kesejahteraan masyarakat. Maka di sini akan muncul namanya 3 macam tujuan masyarakat, antara lain 1, dia memperbesar kekuasaan dan pengaruh suatu negara ke negara lain. Kedua, dia menciptakan negara kesejahteraan yang lebih merata kepada penduduk dengan pemerataan pendapatan. Yang ketiga, itu mempertinggi tingkat konsumsi masyarakat di atas kebutuhan pokok. Sekarang kita akan masuk kepada teori yang kedua, yaitu teori pertumbuhan ekonomi klasik. Ada 2 tokoh di sana yang berkaitan dengan ekonomi klasik. Yang pertama, Adam Smith. Adam Smith ini merupakan ekonom pertama yang banyak menumpahkan perhatian tentang masalah ekonomi. Maka Adam Smith memiliki proses pertumbuhan ekonomi ini menjadi 2 aspek. Yang pertama itu pertumbuhan output total. Cirinya ada 3 unsur pokok yang sistem produksi. Yang pertama sumber daya alam yang tersedia, yang kedua sumber daya manusia, dan yang ketiga adalah jumlah persediaan barang modal. Tahap yang kedua yaitu pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk akan meningkat jika tingkat upah yang berlaku itu lebih tinggi dari tingkat upah subsistemnya atau tingkat upah yang pas-pasan untuk hidup. Tokoh yang kedua adalah David Ricardo. Hal-hal yang dikemukakan oleh David Ricardo yang pertama itu tentang proses pertumbuhan ekonomi. Bagaimana perkembangan perekonomian itu ditentukan oleh 4 faktor, yaitu terdiri dari luas tanah, jumlah penduduk, persediaan barang modal, dan teknologi. Yang kedua, besarnya pendapatan itu ditentukan oleh upah, sewa, dan keuntungan pengusaha. Yang ketiga, seluruh kegiatan ekonomi itu berlaku namanya law of diminishing return. Terakhir, tanah pertanian dalam kondisi tetap, sehingga keuntungan pengusaha itu merupakan faktor pembentukan modal. Ciri perekonomian menurut David Ricardo yang pertama itu adalah jumlah tanah itu sangat terbatas. Yang kedua, tenaga kerja itu meningkat atau menurun itu tergantung dengan tingkat upahnya. Yang ketiga, akumulasi modal itu akan terjadi jika tingkat keuntungan yang diperoleh pemilik modal berada di atas keuntungan minimal. Yang keempat, sepanjang waktu itu terjadi kemajuan teknologi. Sedangkan yang kelima itu dominasi sektor pertanian. Sekarang kita masuk kepada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Ada 3 tokoh di sana. Yang pertama adalah Solon Swan. Apa yang dikemukakan Solon Swan? Bahwa
Pertama, pertumbuhan ekonomi itu tergantung dengan pertambahan penyediaan faktor produksi, serta tingkat kemajuan teknologi. Yang kedua, itu berkembangnya perekonomian itu tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, serta kemajuan teknologi. Tokoh yang kedua yaitu Keynesian atau Harold Bloomberg. Teori ini memiliki beberapa asumsi. Yang pertama, perekonomian itu dalam keadaan pengerjaan penuh dan barang modal di dalamnya digunakan secara penuh. Yang kedua, itu perekonomian itu hanya terdiri dari dua sektor, yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Yang ketiga, itu besarnya tabungan masyarakat, di mana besarnya tabungan masyarakat itu besarnya harus profesional dengan besarnya tabungan nasional. Yang keempat, itu kecenderungan menabung besarnya tetap, sehingga demikian pula dengan rasio antara modal dan rasio pertambahan modal. Tokoh yang terakhir adalah Schumpeter. Schumpeter ini merupakan tokoh tentang kewirausahaan. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi suatu negara itu adalah proses inovasi. Ada 5 macam kegiatan yang dimasukkan sebagai inovasi, antara lain 1. Memperkenalkan produk baru. Kedua, dia memperkenalkan cara berproduksi baru. Ketiga, adanya perubahan organisasi industri menuju efisiensi. Keempat, penemuan sumber bahan mentah baru. Dan yang terakhir itu adalah pembukaan pasar-pasar baru. Sekarang kita lanjutkan tentang pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi menurut P. Tudaro dan Stephen C. Smith berpendapat bahwa pembangunan itu adalah suatu proses yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan nasional suatu perekonomian negara dalam jangka panjang yang disertai dengan perubahan sosial. Konsep tersebut mengandung 4 hal pokok, yaitu yang pertama, suatu proses perubahan yang terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengakibatkan perubahan sosial. Yang ketiga, berupaya meningkatkan GNP per kapita. Dan yang keempat, pertumbuhan ekonomi berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan pengertian pembangunan ekonomi menurut Zingan berpendapat bahwa perkembangan ekonomi itu harus diukur dengan kenaikan pendapatan nasional yang nyata dalam jangka panjang. Pendapatan nasional yang nyata itu pada keseluruhan output, bisa barang jadi dan barang jasa dari negara tersebut. Dalam jangka panjang, pendapatan nasional itu berarti suatu kenaikan pendapatan nasional di mana pertumbuhan ekonomi harus bertumbuh pada kemampuan perekonomian di dalam negeri. Pembangunan nasional terdiri dari dua bagian, yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya itu meliputi pembangunan di bidang material. Material itu contohnya ekonomi, industri, perumahan, kesehatan, dan kesejahteraan. Sedangkan bidang spiritual itu terdiri dari agama, pendidikan, politik, hukum, iman, dan takwa. Sekarang kita masuk kepada dampak positif dan negatif dari pembangunan ekonomi. Yang pertama, dampak positif. Adanya perbaikan lingkungan hidup. Yang kedua, adanya daerah pemukiman baru yang lebih sehat. Yang ketiga, adanya penerangan listrik masyarakat. Yang keempat, adanya perumahan yang layak bagi semua golongan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya yaitu timbulnya pencemaran lingkungan baik air, tanah maupun udara. Yang kedua, rusaknya ekosistem yang dapat mengancam kelestarian alam. Sedangkan yang ketiga, lahan pertanian produktif banyak yang beralih fungsi menjadi bangunan dan jalan sehingga produksi pertanian berkurang. Sekarang kita akan masuk kepada indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Bagaimana kita bisa melihat indikator pembangunan itu bisa dikatakan berhasil atau tidak? Yang pertama, dengan cara mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi, menurut Mehdi Mustaqimi,
Dia mengatakan, untuk mengukur keberhasilan ekonomi itu meliputi kategori ekonomi, sumber informasi, dan siklus bisnis. Sedangkan yang kedua, cara mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi menurut Jingan berpendapat bahwa kategorinya adalah ekonomi sebagai sumber informasi dan siklus bisnis yang harus melihat aspek non-moneter dan moneter. Non-moneter itu adalah berkaitan dengan hal-hal di luar keuangan, sedangkan moneter ada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Sekarang kita akan masuk kepada perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu yang akan kita bahas. Ditandai dengan kenaikan GNP dan tidak disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Sedangkan kalau pembangunan ekonomi ada kenaikan GNP dan disertai dengan perubahan struktur ekonomi. Maksudnya di sini adalah ketika ada perubahan sebelumnya kita menggunakan struktur ekonominya agraris. Kalau kita melihat dari sisi pembangunan maka struktur ekonomi itu akan berubah dari agraris ke industri. Sedangkan kalau pertumbuhan ekonomi, struktur ekonominya tidak berubah dari agraris ya tetap ke agraris. Yang kedua, kenaikan GNP tidak memperhatikan tingkat pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam sisi pembangunan, dia memperhatikan pemerataan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pada pertumbuhan ekonomi yang ketiga perbedaannya ada kenaikan GNP tidak disertai dengan ipteknya. Sedangkan pada pembangunan ekonomi ditandai dengan perkembangan iptek. Sebelumnya berarti contohkan ketika struktur ekonomi itu berubah dari agraris ke industri, otomatis ipteknya juga akan berubah dari pertanian ke industri. Sekarang kita akan masuk kepada indikator pembangunan ekonomi. Indikator pembangunan ekonomi dibagi menjadi 3. Yang pertama, indikator pembangunan moneter. Yang kedua, indikator pembangunan non-moneter. Dan yang ketiga, indikator pembangunan campuran. Kita akan bahas satu persatu indikator pembangunan ekonomi moneter. Ini merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan nasional dengan memperhatikan aspek keuangan, yaitu pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita itu adalah pendapatan rata-rata per tahun bagi warga negara suatu perekonomian yang dihitung dengan membagi besarnya GNP dengan jumlah penduduk. Berikutnya adalah indikator kesejahteraan ekonomi bersih, yaitu menyempurnakan nilai-nilai GNP untuk memperoleh indikator ekonomi yang lebih baik dengan cara memperhatikan waktu senggang dan perekonomian informal serta memperhatikan kerusakan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan pembangunan. Yang kedua, indikator pembangunan non-moneter. Ini meliputi indeks kualitas hidup, meliputi 3 faktor, yaitu yang pertama, tingkat harapan hidup. Yang kedua, angka kematian bayi. Yang ketiga, tingkat melek huruf. Pada indikator pembangunan non-moneter juga disoroti antara lain yaitu indeks pembangunan manusia. Yang ketiga adalah indikator campuran. Ini untuk mengukur keberhasilan pembangunan dengan indikator kesejahteraan masyarakat melalui BPS atau Susenas, yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional. Sekarang kita masuk kepada faktor yang memengaruhi pembangunan ekonomi. Yang pertama, faktornya adalah sumber alam atau tanah. Sumber alam yang dimaksud berkaitan dengan kesuburan tanah, letak, susunannya, kekayaan hutan, mineral, iklim, dan sumber air. Dengan asumsi bahwa negara dapat berhasil dalam pembangunan ekonomi jika memiliki sumber alam serta kekayaan alam yang dapat mendukung pembangunan. Yang kedua, akumulasi modal. Modal berarti persediaan faktor produksi yang secara fisik dapat digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Ketiga, organisasi. Sekalipun tersedia kekayaan alam, modal maupun tenaga kerja, jika tidak ada orang yang mengorganisasi untuk melakukan kegiatan produksi, ini akhirnya menjadi sebuah sia-sia. Maksudnya di sini organisasi adalah pengusaha itu sendiri. Yang keempat, kemajuan teknologi. Perubahan teknologi itu dianggap sangat penting di dalam proses pertumbuhan ekonomi karena perubahan tersebut sangat erat hubungannya dengan perubahan dalam metode produksi, sebagai hasil pembaharuan atau pengenalan teknik baru. Yang kelima itu pembagian kerja dan skala produksi.
Spesialisasi dan pembagian kerja itu menimbulkan peningkatan produktivitas karena pekerjaannya menjadi terampil. Sekarang kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi pembangunan yang non-ekonomi. Yang pertama yaitu lembaga atau faktor sosial dan budaya. Pendidikan dan kebudayaan itu membawa ke arah penalaran yang lebih baik dan dapat menanamkan semangat dan memunculkan jiwa kewirausahaan. Yang kedua, sumber daya manusia. Dengan pengembangan sumber daya manusia akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Ketiga, itu faktor politik dan administratif. Agar pembangunan ekonomi itu dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan situasi keamanan negara yang kondusif. Sekarang kita masuk kepada masalah-masalah pembangunan. Yang pertama yaitu kemiskinan dan keterbelakangan. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, berbagai ketimpangan dalam pembangunan. Ketimpangan ini mencakup 3 hal, yaitu pertama, ketidakmerataan pendapatan nasional. Bank Dunia membagi masyarakat menjadi 3 golongan, yaitu golongan berpendapatan tinggi sebanyak 20%, golongan berpendapatan menengah sebanyak 40%, dan golongan berpendapatan rendah sebesar 40%. Yang kedua, ketidakmerataan pendapatan spasial. Berkaitan dengan pembagian pendapatan antara pedesaan dan perkotaan. Sedangkan yang ketiga itu ketidakmerataan pendapatan regional. Berkaitan dengan pembagian pendapatan antara wilayah Jawa dengan wilayah yang lain. Sedangkan yang keempat itu adanya kesenjangan sosial. Sekarang kita masuk kepada kebijakan dan strategi dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Ada 5 strategi yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Bagaimana negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara menyebarkan semua pendapatan di berbagai wilayah daerah masing-masing. Yang kedua, strategi pembangunan dengan pemerataan. Yang ketiga, strategi ketergantungan. Maksudnya di sini adalah masyarakat tidak hanya tergantung dengan satu sisi saja, agraris saja, tetapi mereka harus berkembang untuk mengembangkan dirinya menjadi sektor ekonomi yang lain, yaitu contohnya industri. Yang keempat adalah strategi yang berwawasan ruang. Jadi ada peningkatan dari agraris ke industri. Jadi mereka berkembang pula berkaitan dengan efeknya. Yang kelima itu strategi pendekatan kebutuhan pokok. Di sini kita bisa melihat bahwa dengan adanya pendekatan kebutuhan pokok yang secara merata, maka secara otomatis perekonomian negara juga akan terjaga. Kita sudah mempelajari tentang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Setelah ini nanti kalian bisa mengerjakan tugasnya berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih dan tetap bersemangat.